Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, jadi di samping saya sudah ada Honda Vario 125. Pertama kali keluarnya dulu 125, jadi dia generasi pertamanya yang 125 cc ya. Dan juga pertama kalinya Vario berubah menjadi yang lebih besar. Kemudian dimensinya, kapasitas mesinnya juga tambah besar dan sudah menggunakan sistem injeksi untuk suplai bahan bakarnya, karena sebelumnya masih pakai karburator dan bodinya masih kecil 110 cc. Dan saya akan lebih ke ya sedikit mereview, tapi juga pengalaman saya berdasarkan owning experience ya, mungkin lebih tepatnya menggunakan dan memiliki Vario itu, karena milik sendiri selama 11 tahun yang sudah menempuh jarak sebanyak 95.000 km. Seperti apa rasanya? Oke, simak videonya sampai selesai. Girl, you always solve problems, and you just never solve them, 'cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. Oke, seperti yang tadi saya bilang, Vario itu sebenarnya, jadi dulu saya tuh kurang suka motor yang motor matic atau bebek gitu yang dimensinya lebih besar, kecuali kalau motor laki gede emang gagah ya. Nah, kemudian waktu pertama kalinya Vario keluar yang 125, kok bentuknya kayaknya keren untuk motor barunya waktu itu. Kemudian lebih gede, belakangnya juga keren gitu, ada sportinya. Dan kebetulan istri saya sendiri juga suka, jadi ya kemudian kita beli. Dulu sempat punya dua, yang satu merah, satunya itu hitam. Cuma yang merah itu sekitar 2017 atau 18 emang udah dijual, karena emang udah jarang dipakai gitu, jadi dijual aja, kita putuskan. Nah, itu motor sudah menemani saya dan istri lama, dari barunya 2012. Dan apa saja yang sudah pernah diganti, perbaikannya, segala macamnya, kelebihan dan kekurangannya akan saya sampaikan. Oke, yang pertama, tadinya itu bodinya itu kuat, kokoh gitu ya. Untuk panel-panel plastiknya itu nggak ada yang getar. Cuman sekitar 2 tahun yang lalu, kira-kira di 2021, yang di atas itu, yang di stang itu udah agak getar kalau kena jalannya yang rusak. Apalagi kalau aspal yang keriting, speed bump itu dia bunyi greg gitu. Tapi kalau untuk kecepatan tinggi, RPM, dia nggak terpengaruh sama getaran mesin. Bentar, motor lewat. Dia sama sekali nggak terpengaruh dengan getaran mesin, jadi aneh juga gitu. Jadi emang sebenarnya itu banyak kok, dan di atasnya itu sudah ada lecet-lecetnya, nanti biar di footage aja. Tapi kalau hujan, karena dia nggak retak, jadi masih aman, nggak sampai ke dalam speedometer. Nah, dulu yang saya suka itu udah ada warning untuk panas mesinnya ya, temperaturnya, karena dia masih pakai radiator. Beda kalau yang 110 injeksi kan udah pakai mesinnya bit, jadi dia pendinginnya masih udah pakai kipas biasa. Dia sudah menempuh jarak 95.700 km, dan baru kira-kira belum ada setahun yang lalu indikator level untuk bahan bakarnya atau fuel gauge-nya itu kan dia sudah digital. Tapi kadang-kadang dia keluar, kadang-kadang enggak. Nah, itu nanti biar di footage juga. Jadi barnya itu kadang kelihatan, kadang enggak, itu pas nggak kelihatan. Kemudian kalau bentuk desainnya depannya ya emang udah kelihatan tua ya, karena udah ada beberapa generasi setelahnya yang setelahnya itu 2015 seperti itu, bersama dengan yang 150 cc keluar. Kemudian 2018 seperti itu, ada lagi yang 160 yang terbaru di 2022 kemarin. Nah, itu lebih gagah lagi itu. Dan nah itu kemudian getarnya itu juga merembet ke situ tuh, itu udah mulai getar juga. Nah itu, tapi kalau cuma di jalan rusak biasa ya, di jalan halus biasa, polisi tidur, jalan cor juga enggak. Cuma kalau di speed bump biasanya itu bunyi. Nah, kemudian yang pernah diganti itu karetnya yang di bawah situ, yang di master remnya itu nggak ngerti kenapa pas motornya dipakai, pas ditarik rem gitu, tahu-tahu ke dalam sendiri. Ternyata karetnya itu mungkin usia udah getas. Itu diganti sekitar servis besar di kilometer 85.000. Oh, sebelumnya udah diganti duluan. Itu sampai olinya tuh pada melebar ke situ. Nah, itu sayang tuh, panelnya kena oli rem, beberapa ada yang rusak juga ya. Nah, sama
Saya nggak tahu kenapa lampu depannya 2 itu sering banget putus. Cukup sering ya, nggak sering banget sih, cukup sering putus. Kalau dibandingkan yang merah, yang satunya itu sampai 5 tahun dipakai belum pernah putus satu kali pun. Aneh kan memang. Padahal udah saya bawa ke Ahas, bengkel resmi Honda, dulu dicek voltase, arusnya itu normal, tapi nggak tahu kenapa masih cukup sering putus. Kemudian kalau spakbor itu ada catnya udah mulai ngelupas ya, namanya pemakaian ya, udah ada yang pudar juga. Remnya juga pakem kalau untuk fast moving parts kayak kampas rem, depan belakang, filter oli, filter udara jelas itu sudah sering diganti ya. Kemudian untuk shockbreakernya itu juga cukup empuk yang depan, kalau yang belakang memang agak keras gitu. Nah, kita lihat aja sampingnya. Oke, di bagian samping. Nah, dulu yang saya suka tuh tempat penyimpanannya itu kalau Vario 110 itu ya baru ada tempat penyimpanannya di kantong depan itu yang Tekno. Kalau yang non Tekno itu belum ada. Nah, itu udah ada. Cuma yang kiri itu lebih dalam, yang kanan agak dangkal gitu. Biasanya cuma buat nyimpan koin atau apalah di situ. Kemudian posisi nyetirnya atau posisi pengendaranya, ridingnya, saya tuh suka. Karena kalau pakai matic yang lebih kecil, Vario 110 Scoopy Beat, itu kaki saya buat tinggi saya 170 cm, kayaknya itu agak lebih naik gitu. Jadi kurang nyaman. Walaupun juga nggak sampai ngerasa nggak nyaman banget ya. Tapi kalau di 125 itu footstepnya itu atau mungkin jarak antara jok sama footstepnya yang agak tinggian. Jadi rasanya itu turunnya itu lebih pas ngelekuknya gitu. Sudutnya lutut saya ya. Sama. Nah, di bagian samping, kalau bodi-bodi kuat, nggak ada getar sama sekali. Cuman ada lecet-lecet itu kalau pas parkir. Yang di penggeraknya situ, itu yang sudah pernah diganti itu, jelas V-belt itu sudah berapa kali ganti ya. Terakhir di servis besar 85.000 km kemarin. Berarti 10.000 km yang lalu ya. Itu sudah di tahun 2021. V-belt, itu penggantian keberapa saya lupa. Tapi kalau yang diganti lagi dari baru belum pernah diganti, kampas ganda. Jadi kampas ganda yang di belakang situ itu baru pertama kali diganti 85.000 km pemakaian 2021, berarti 9 tahun. Sama klip roller. Jadi roller, housing roller, nah itu ada penjepitnya 3. Nah, klipnya itu penjepitnya itu yang diganti. Kalau rollernya itu pernah diganti dulu, lupa juga kilometer berapa. Tapi saya cukup puas sih pakai Vario 125 itu. Cuma sayang ya, yang merah dulu udah dijual. Nah, kuncinya masih biasa, belum keyless. Dan kapasitasnya bagasi itu yang saya suka. Helm half face dia bisa ke dalam. Yang half face ya, bukan full face. Tapi kalau pas nggak dipakai helm bisa dipakai jas hujan, kayak gitu, naruh sendal kalau pas capek aktivitas seharian pakai sepatu, kadang pakai sendal. Radiatornya nggak pernah ada masalah radiatornya. Cuma pernah dikuras di kilometer 85.000 juga itu kayaknya, dikuras bener-bener habis, ditambah lagi yang baru. Dan saya lupa kapasitas bagasinya berapa, cuma kalau tankinya itu 5,5 liter, kapasitas tankinya 5,5 liter, jadi cukup besar. Kalau ngisi Pertamax ya sekitar 70 ribuan ya. Saya kebetulan pakainya Pertamax, jadi lebih baik pakai bahan bakar yang lebih berkualitas ya. Dan yang pasti joknya udah diganti covernya karena dulu udah sobek, kalau hujan kena air jadi kaki kalau habis dicuci itu kadang celananya basah, rembes. Sama yang di belakang, atau nanti biar di footage aja, lampu belakangnya itu saya suka, bentuknya itu, nah ke dalam, habis itu keluar lagi. Cuman karena lampu di belakangnya itu cukup banyak, jadi kalau kita nyalakan, bentar. Nah, BTW suara mesinnya sendiri masih halus, belum pernah dibongkar mesinnya, apalagi sampai total gitu nggak pernah. Tuh. Masih benar-benar halus, knalpotnya juga nggak karatan, nggak ada masalah. Yang penting dirawat dengan baik aja sih. Oh sorry. Nah tuh, itu kalau direm yang nyala yang bawah ya bener. Jadi lampunya itu ada banyak yang di belakang. Yang pertama yang paling atas itu lampu yang ikut nyambung ke lampu depan, lampu senja, lampu kota. Kemudian yang di bawah itu ada 2. Nah itu kalau yang kita tarik tuas rem dia nyala, baru lampu sen dan bawahnya itu lampu plat nomor. Jadi sendiri-sendiri. Kalau di Beat itu kan lampu remnya jadi satu, sama lampu plat nomornya juga. Kalau itu enggak. Nah, lampu yang lampu yang kalau ditarik tuas rem dia baru nyala itu juga pernah putus beberapa kali gitu. Nggak tahu kenapa.
Padahal yang merah dulu nggak pernah sampai segitunya sering putus. Cuman ya mungkin karena pemakaian juga ya, sering-sering dipakai gitu. Nah memang belakangan motor itu sudah jarang dipakai sejak 2021 atau 2022 karena udah ada motor lagi. Kemudian apakah mengalami penurunan performa mesin kalau dibandingkan yang baru? Jelas jawabannya iya, karena dia sudah berumur, sudah tua juga, udah lama. Tapi enggak yang sampai turun grafiknya signifikan. Jadi torsinya itu masih enak, bawahnya itu masih narik. Kalau dipakai kenceng juga masih lari, masih ya kayak hampir kayak baru bisa dibilang. Dan suspensi belakangnya kayak yang tadi saya bilang itu cukup keras karena untuk mengimbangi bobot motornya yang berat, kemudian lebih tinggi. Jadi kalau dipakai belok-belok biar lebih stabil. Tapi memang beneran handlingnya itu enak banget. Kalau dibuat nikung-nikung gitu enak banget. Cuman ya jangan kenceng-kenceng kalau pakai motor, karena saya nggak berani ngebut-ngebut pakai motor, terus terang aja. Kalau ada apa-apa yang kena badan kita langsung. Dan kemudian untuk shock breaker depan belakangnya juga belum pernah ada masalah. Walaupun sering ya kadang-kadang kita lewat di jalan-jalan yang rusak gitu ya, tapi belum pernah ada masalah gitu. Aki itu pernah diganti 2 kali kalau saya nggak salah ingat itu ya. Ya gitu kondisinya, tapi masih kadang masih dipakai, nggak tiap hari, tapi misalnya dipakai juga yang deket-deket, misalnya baru mau keluar kemana gitu aja. Kalau jauh-jauh sih udah nggak pernah lagi, udah capek dia. Dulu kadang ada saudara atau adik-adik itu pakai sampai keluar kota, touring kemana gitu. Jadi cukup bandel juga. Jadi terbukti build quality Honda Vario 125 yang generasi pertama ya, itu memang bandel banget, kuat asal dirawat dengan baik. Dan semua part yang saya ganti, yang saya sebutkan tadi itu adalah part originalnya Honda. Saya nggak pernah pakai part yang kalau orang bilang KW atau kualitasnya di bawahnya, enggak. Bengkelnya pun kadang di Ahas, kadang di bengkel biasa, tapi dia yang paham banget. Artinya dia punya scanner, jadi biar bisa lebih lengkap untuk diagnosanya gitu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya share mungkin ya tentang motor yang menemani perjalanan saya dan istri saya selama ya sejak baru dia ya, itu 11 tahun, 2012 sampai 2023, sampai 95.000 km. Dan silakan yang teman-teman yang pada lihat bisa share pengalaman Anda atau cerita Anda apapun itu tentang otomotif ya, di kolom komentar di bawah. Motor apa aja atau mobil apa aja yang pernah menemani perjalanan Anda, atau yang paling lama pernah dipakai apa, silakan, karena biar kita bisa sama-sama belajar dengan membaca komen itu, asal komentarnya yang positif ya, kemudian yang bersifat membangun supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk beban pajaknya Honda Vario 125 di yang generasi pertama tahun 2012 Pada Kota Semarang itu PKB sama biaya lain yang ada di STNK total sekitar 200 ribuan. Ya jelas sudah murah ya, karena udah motor lama juga. Ya oke, itu saja videonya. Jangan lupa klik like, share video ini ke media sosial Anda, dan juga jangan lupa subscribe pastinya, serta klik gambar lonceng notifikasi agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lainnya.